Halo semua, welcome back to this channel. Di video kedua modul ini ya, di distributed system, kita akan belajar berbagai macam software arsitektur style yang common gitu ya, yang umum pada umumnya ya. Jadi ini adalah sebuah infografik ya dari Byte.Go ya, dari Byte.Go. Ini gua rekomendasi juga untuk kalian yang mau belajar tentang sistem desain, terus untuk interview kali ya, untuk belajar di situ ya. Sangat bagus materi-materinya dan ini dia mencoba merangkumkan ya beberapa contoh software arsitektur style gitu. Dan meskipun ini sepertinya kurang apa ya, menurut gua pribadi ya, ini kurang menggambarkan em, apa ya kayak ini terlalu kemana-mana gitu loh software arsitekturnya. Jadi bukan specifically ke distributed system, tapi kemana-mana gitu. Tapi kalau gua melihat ya, sebenarnya cocok kalau digabungkan di modul ini gitu ya. Alangkah baiknya kalian paham dulu tipe-tipe yang udah ada, baru kita coba belajar lebih dalam tentang teorinya gitu ya. Jadi kita mulai dari yang sini dulu ya teman-teman. Jadi ada beberapa kategori ya. Ini gue yakin pasti ada kategori lain yang belum kemasukan di sini gitu. Dan ada beberapa yang mungkin udah kita bahas sebelumnya ya. Yang pertama ini ada clean atau onion gitu ya. Di layer, termasuk di bagian layer. Di sini ada clean sama onion. Ini kayaknya gue better gini deh supaya kalian lebih enak lihatnya ya. Nah, jadi clean itu diambil dari Clean Architecture ya. Itu adalah bukunya si uh, Uncle Bob ya. Itu buku yang lumayan terkenal juga ya. Itu mirip-mirip ya. Secara ide mirip dengan Onion Architecture. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini adalah Onion Architecture. Ya, di mana bentuknya kayak onion gitu ya, kayak bawang. Jadi dari kecil ke besar gitu ya. Jadi domain model, domain service, aplikasi, infrastruktur, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini contohnya seperti pojok di Java ya. Terus ini contohnya seperti kayak kita mau insert atau mau update gitu. Terus ini lebih ke business logicnya ya. Lebih ke business logic, terus ini lebih ke UI, API, dan lain sebagainya. Terus ini baru aplikasi gedeannya ya, yang mungkin di deploy nanti di platform apapun. Kemudian ini paling luar baru untuk melihat sistem di dalam itu seperti apa ya. Contohnya masih contohnya seperti observability ya. Ini kan terkait monitoring juga lah ya, sama kayak Datadog ya. Alert juga misalkan ada monitoring yang misalkan ada anomali gitu. Dan ini ya dari luar dependensinya ke dalam gitu. Jadi Datadog itu dia harus punya aplikasi yang di monitoring dong, ya kan pastinya. Oh ya BTW Kibana untuk log ya dan untuk mencari log dengan cepat ya, mencari string dengan cepat. Terus Splunk ini untuk security biasanya ya, untuk SIEM namanya nanti. Nah, ini mereka ini butuh aplikasi ya. Kalau nggak ada aplikasi ya mau apa yang di manage gitu. Dan aplikasi ya dia dependensi ke dalam gitu. Aplikasi kalau nggak ada infrastructure service gimana? Kalau nggak ada UI gimana? Nggak ada DB gimana? Terus ini juga bergantung ke yang dalam, bergantung ke dalam lagi ya. Ini adalah onion ya. Dan ini masih belum masuk ke dalam distributed system teman-teman ya. Ini hanya di satu part aja gitu. Sebenarnya ini cocoknya masuk di materi yang video terakhir modul design pattern sih ya. Terus ini berikutnya ada hexagonal. Ini mirip-mirip sih seperti ini ya. Nah, tapi ini bedanya adalah ini tuh dia ada adapter gitu ya konsepnya. Konsepnya seperti adapter, di dalam itu ada entities, terus ada interaction, terus di sini baru layer-layernya. Sebenarnya mirip, tapi mungkin perbedaannya yaitu kalau onion tuh lebih lebih apa ya? Lebih menekankan bahwa nggak nggak boleh kita itu terlalu terpaku ke teknologi apa gitu. Ya, maksudnya ketika DP ini diganti, ya harus dengan mudah diintegrasi dengan DP yang lain. Ini yang gitu. API ini mau diganti dengan API yang lain harus gampang. Tapi kalau hexagonal ini lebih tepatnya kayak apa ya? Kayak kita menyediakan beberapa interface itu loh untuk bisa digunakan satu sama yang lain. Ya intinya tuh kayak interface itu kayak udah harus lengkap atau udah harus secure, udah harus apa gitu ya. Pokoknya kita kayak menyediakan beberapa adapter ya untuk mengakses entity ini. Ya kurang lebih sama sih.
Oke, second rule itu yang bawah ini ya. Ada port sama ada adapter, ya kan? Ini berarti gue lupa ya. Ini harusnya adapternya ya. Terus ini portnya. Berarti dia bisa connect ke HTTP, bisa connect ke DB dan lain sebagainya. Ya, ini harusnya gue udah banyak bahas ya di modul yang video terakhir ya, di modul design pattern. Harusnya ini masuk juga sih yang onion ya. Oke, next ya. Layered and tier. Nah, ini sih udah sering kita lihat ya, harusnya. Jadi ini berlayer-layer di stack secara vertikal ya. Mirip nggak sama onion? Sebenarnya mirip ya. Mirip banget, tapi mungkin kayak intensinya aja beda gitu ya. Kalau entire lebih ke logical gitu. Jadi paling bawah itu database layer, terus persistent layer. Ini juga dependensi ke bawah ya. Presentation juga dependensi ke business layer. Database ini ya tugasnya ya untuk ini sih, untuk melakukan insert aja, insert, update, delete, update gitu ya. Read ya, membaca. Persistent layer biasanya gunanya untuk apa? Berkomunikasi dengan database gitu. Atau mungkin menyimpan di lokal memory gitu ya. Business layer ini lebih ke ininya sih, lebih ke flow-nya, flow sistemnya seperti apa gitu. Terus presentation layer ini lebih ke UI-nya gitu ya, atau mungkin API-nya seperti itu. Ya sebenarnya mirip MVC sih ya, mirip-mirip, tapi kayaknya kurang bijak kalau dimiripin, kalau disamain sama MVC. Mirip sih mirip itu. Ini kayak modelnya di sini, ya controllernya di sini, view-nya di atas gitu ya. Kemudian object oriented ya kita udah pernah belajar ya, object oriented programming, udah ada modulnya tersendiri, jadi kita skip aja. Berikutnya microkernel. Microkernel itu lebih ke ini ya, kayak ada sebuah core system yang kita install atau kita gunakan, terus ada kayak extension tambahan tuh ya, ada plugin-pluginnya ya. Plugin komponennya ditanamkan di core system ini ya. Terus ada lagi SOA ya. SOA ini software oriented um, software oriented arsitektur ya. Dia itu jadi kayak ada namanya event bus ya. Event bus itu kayak sebuah gimana ya? Sorry, ini gue coba bikin ini ya. Ups. Nah, ini adalah event bus ya biasanya. Software oriented arsitektur ini kayak contohnya seperti apa ya? Seperti penengah antara semuanya gitu ya, seperti orkestratornya di antara semuanya. Nah, di sini nanti ada service sendiri ya, service sendiri, ini service sendiri, ini service sendiri gitu. Nah, nanti ini saling berkomunikasi dengan ini lewat sini ya. Nah, ini namanya service oriented arsitektur. Ya. Gambarnya lebih enak dilihat seperti ini sih sebenarnya, tapi mungkin eh implementasinya nggak seperti ini gitu. Tapi ini secara logika gambar gitu seperti ini ya. Biasanya ini namanya adalah middleware gitu ya. Middleware biasanya sih kalau misalkan kalian pakai Java ya, Java War itu kan ada kayak semacam application servernya. Nah, itu penengahnya ya antara semuanya gitu. Terus ada broker ya. Broker itu penengah ya antara satu sama yang lain. Jadi kayak middleware juga ya. Kayak ada satu service, dia ada brokernya yang lain, terus ada service lain. Nah, ini termasuk service oriented. Terus microservice ini yang akan eh apa ya? Microservice ini yang akan kita bahas di modul-modul berikutnya, video-video berikutnya. Gimana kita mau memisahkan satu aplikasi besar ke beberapa aplikasi yang lain. Terus serverless, nah ini akan kita bahas lebih banyak nanti dia di modul cloud computing. Itu contohnya function as a service. Jadi kita membayar cloud hanya untuk ketika kita memanggil function itu aja gitu. Terus distributed system. Nah, ini harusnya termasuk di modul ini ya, tapi somehow ini cuma segini doang ya. Jadi space based itu bentuknya seperti ini nih. Ya, space based dia tuh kayak distributed system ya. Tapi um, dia tuh kayak gampang banget tuh loh untuk dilepas, untuk dipasang gitu ya.
Jadi ini contoh mesinnya. Jadi ada processing unit. Kayak dia tuh menawarkan dirinya gitu loh. Menawarkan resource, gua ada CPU, gua ada memory, gua ada storage. Kalian mau pakai nggak bareng-bareng gitu. Nah, itu dia bisa join sama bisa keluar tuh dengan gampang gitu ya. Kayak nggak ada, somehow nggak ada orkestratornya gitu. Nah, ini biasanya cocok dipakai untuk aplikasi-aplikasi yang kecil gitu ya. Yang mungkin simple, caching, apa gitu ya, nggak butuh perhitungan yang macam-macam, aneh-aneh gitu. Karena simple ya, untuk dipasang sama dicopot. Terus peer-to-peer ini juga sama sih. Ini kayak nggak ada centralized system ya. Very peer-to-peer ini kayak blockchain juga ya. Ini harusnya juga ada blockchain sih di sini. Nah, tapi nanti dibahas di modul lain deh. Peer-to-peer itu sama space-based kurang lebih sama. Nggak ada, kayak nggak, kayak role-nya tuh sama gitu ya. Nggak ada yang spesial gitu. Tidak ada client service, ini kebalikannya dari client service ya. Oke, hexagonal tuh yang tadi ya, yang udah kita bahas sebelumnya. Terus DDD ya, domain driven design, itu based on buku juga ya sebenarnya. Itu lebih ke fokus ke domain logic dan complexity daripada teknologi yang digunakan gitu. Jadi mungkin tahap awal lah ya. Kita nggak fokus ke teknologinya apa, tapi kita fokus ke pembagiannya seperti apa gitu. Contoh seperti application, dia nge-implement domain, dia menggunakan infrastructure, dia menggunakan interface, dan lain sebagainya. Terus EDA ya, Event Driven Architecture, dia itu, nah ini sering banget ya dipakai ya teman-teman. Kita akan banyak juga memakainya nanti event driven. Ini sangat penting sih. Ini mempromote production, detection, dan causation of a reaction to event. Jadi aplikasi kita nanti itu bereaksi ke event ya, ke event yang terjadi. Misalkan nih, misalkan ada user yang login atau user yang nge-hit API tertentu, ya nanti akan masuk ke dalam namanya ini nanti ya. Message broker itu nanti yang kita bahas di messaging ini ya. Di sini ya. Nah, dia akan masuk ke message broker dan ini akan membentuk sebuah queue ya, antrian. Nah, nanti ada si prosesornya di sini ya, dia mengproses setiap event-event ini gitu. Ya. Terus ini lebih ditarik lagi ya, namanya adalah CEP ya, atau Complex Event Processing. Nah, ini biasanya dipakai untuk misalkan fraud detection atau anomaly detection gitu ya. Nah, contoh lagi di sini ada smart water ya kan, dia ada input, terus ini ada mesinnya Complex Event Processing, terus ada rule-nya. Biasanya dia rule base ya, ada rule-nya. Kalau misalkan airnya apa ya, kualitasnya gimana, terus seperti apa, nanti dia melakukan alert di sini. Kalau misalkan nggak sesuai rule-nya, dia akan di drop. Ya, intinya gitu ya untuk complex event processing seperti itu. Terus MVC ya, MVP ini kita udah bahas di video terakhir ya, di architectural pattern, design pattern. Terus interpreter itu dia itu sebenarnya bukan distributed system ya. Dia itu lebih kayak mentranslate ya antara high level ke machine language. Contohnya seperti mungkin compiler seperti itu. Ya, atau misalkan Babel.js ya, dia mentranslate JavaScript ke JavaScript yang versi lama, atau TypeScript dia mentranslate TypeScript ke JavaScript gitu, dan seterusnya. Nah, kemudian pipe and filter ya. Pipe filter itu concurrency. Nah, jadi itu banyak dipakai di operating system ya, di bash scripting. Nah, jadi ketika kita mau contoh seperti ini ya. Kita mau LS, terus kita pakai pipe ya. Ini namanya pipe kan. Jadi ini pipe, kita grab apa, terus kita pipe lagi. Nah, ini kayak satu program ya. Output dari program ini jadi input program ini. Terus output program ini jadi input program ini gitu, dan seterusnya. Nah, ini kenapa namanya concurrency? Karena gini teman-teman. Karena LS itu kan bisa ada banyak sekali line ya. Jadi ketika satu line di print, itu dia bisa aja loh langsung masuk ke sini gitu. Dia nggak menunggu ini ke print semua, dia bisa aja satu ke print dia langsung masuk ke sini ya. Itu tergantung OS yang akan men-schedule semuanya gitu. Satu output lagi dia akan masuk ke sini gitu. Ya, itu bisa lebih efektif secara concurrency ya di pipeline filter. Nah, kemudian primary secondary itu nanti kita akan bahas juga ya, terkait ini ya. Jadi kita ada replikasi nanti ya. Kita akan ada namanya primary ya, atau leader di sebuah database. Dia akan melakukan replikasi ke leader-leader yang lain. Jadi supaya nanti datanya ini up to date. Dan kalau misalkan ini gagal, ada yang di elect jadi di apa?
dinaikkan menjadi primary baru seperti ini. Ya, ini contohnya adalah primary secondary ya. Atau primary slave ya, bisa juga atau master slave gitu ya. Terus nah ini terkait microservice juga ya, tentang orkestrasi sama koreografi. Perbedaannya tuh seperti ini, teman-teman. Ya, seperti ini. Jadi orchestration itu kayak ada beberapa, anggap aja ini microservice ya, ada beberapa service, aplikasi kecil-kecil, dia punya database-nya sendiri ya. Microservice itu seperti itu. Ini microservice, dia punya database sendiri, dan ini ada controllernya ya. Namanya orchestration. Kalau kita kalian di orkestra, biasanya ada orang yang bawa tongkat tuh yang gini-gini ya. Dan itu adalah orkestratornya. Jadi ada centralize yang mengontrol semuanya ini. Dengan koreografi ya, itu dia lebih kayak sendiri-sendiri gitu, nggak ada kontrolnya. Jadi dia misalkan apa namanya, mau komunikasi ke dia bisa langsung aja gitu, nggak perlu lewat ini ya. Mungkin lewat namanya event broker yang kayak tadi ya, yang kayak ini event broker atau message broker sama aja ya. Biasanya sih bentuknya seperti itu, seperti messaging. Nah itu bedanya ya, orchestration lebih ke sentral. Ya ini tergantung sih kalian mau pakai yang mana gitu. Kalau mau lebih gampang sih pakai orchestration. Tapi lebih banyak ini namanya single point of failure ya. Kalau ini yang gagal, semuanya gagal gitu. Kalau koreografi itu lebih independen dia. Ya, tergantung kalian mau pakai yang mana nanti. Kemudian yang terakhir data centric ya. Ada kappa sama lambda. Nah, bedanya apa? Kalau kappa ya, itu mirip seperti ini ya, mirip seperti CEP ini, complex event processing. Ya, kalau kalian lihat di sini, ini kappa ya, ada data stream, terus ada queue-nya ya, message queue, message broker. Terus ini real time mode. Jadi ini kayak role tadi ya, CEP processing yang ngedetect sama rule-nya. Jadi ini real time. Ya. Misalkan kayak ada transaksi misalkan suatu fintech gitu ya. Habis di debit, terus dia kasih notifikasi. Nah, itu namanya real time ya. Nggak boleh lambat gitu. Nah, ini adalah kappa arsitektur. Kalau lambda itu ada dua. Ada yang batch mode sama ada real time mode. Batch mode ini contohnya misalkan mau analisis behavior behavior customer gitu dan lain sebagainya. Ya, jadi bedanya di situ ya. Lambda itu lebih kompleks sebenarnya. Kalau kappa itu lebih cepat ya, lebih simpel. Kalau kalian mau sesuatu yang cepat, khusus ya pakai kappa aja gitu. Yang logiknya nggak terlalu kompleks. Tapi kalian kalau misalkan mau pakai state ya, misalkan CEP yang pakai state, mending pakai batch mode. Jadi ini bisa lebih, ya namanya batch itu bisa lebih cepat ya daripada satu-satu gini. Kalau time tuh dia satu-satu gini guys, gitu. Kalau batch tuh dia barengan. Ya mungkin nanti bisa dibagi dua. Yang ini misalkan untuk notifikasi, yang ini mungkin misalkan untuk memberikan rekomendasi sistem. Nah itu bisa gitu ya. Ini nggak harus cepat kalau batch mode. Oke. Terus event sourcing. Nah event sourcing itu dia tuh lebih ke misalkan ada state yang berubah di satu aplikasi ya. Dia itu eh menyimpan state itu di dalam database atau di dalam memori lah ya. Supaya bisa merecover kembali kalau misalkan aplikasi itu gagal ya. Itu contoh event sourcing. Jadi event yang ada sumbernya gitu ya. Sumbernya tetap dijaga gitu ya. Terus yang terakhir adalah CQRS atau Command Query Resource Segregation ya. Atau segregasi pemisahan resource antara comment sama query. Ya, bedanya ini. Ini comment, ini query. Kalau query kita cuma read doang, ya kan. Kalau comment, itu kita bisa create, update, atau delete. Nah, ini bisa dibedakan nih, ya. Service-nya dibedakan. Kenapa? Karena somehow, ini bisa lebih berat ya, teman-teman, kalau comment service ini. Dan bisa aja query service itu biasanya lebih gampang ya. Read API itu, misalkan database ini direplikasi ke beberapa tempat ya. Read API, dia tuh bisa baca ke semua tempat, kadang. Tapi kalau mau write, atau mau comment, mau mengubah database itu harus di satu tempat, biasanya sih seperti itu. Atau mungkin misalkan ini ada yang bottleneck nih ya, ini misalkan lemot, nah ini bisa dinaikin ya jumlah servisnya gitu. Misalkan yang read ini nggak usah dinaikin nggak apa-apa, ya makanya harus dipisah supaya nggak nyampur gitu ya. Misalkan ada banyak orang yang baca, nanti ini yang ke impact gitu. Kalau ada banyak orang yang ngepost,
ininya ke impact. Ya, jadi lebih baik dipisah. So, seperti itu teman-teman untuk video kedua di modul ini ya. Eh, thank you, itu aja dari gua. Semoga bermanfaat ya. Kalau kalian merasa bermanfaat, bisa melakukan donasi di link saweria yang ada di bawah ya. Thank you guys, see you next video. Bye-bye.